warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Mega Lestari. Hari ini aku akan menceritakan kisah teladan Islami, yaitu kisah tentang karena terlalu mencintai dunia. Dan buat teman-teman yang baru pertama kali datang di channel aku maupun sudah subscribe lama, terima kasih banyak. Kalau misalnya ini adalah video pertama yang teman-teman nonton di channel ini, welcome. Aku upload video tentang kisah-kisah teladan Islami setiap harinya. Jadi kalau teman-teman suka dengan salah satu kisah tersebut, please subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya biar teman-teman jadi orang pertama yang tahu pas video aku di-upload. Oke, daripada penasaran, kita langsung aja ke ceritanya ya teman-teman. Karena terlalu mencintai dunia, suatu ketika Nabi Isa alaihissalam sedang berjalan bersama para sahabat dan penolong beliau, kaum Hawariyun, yang jumlahnya 12 orang untuk berdakwah dari satu tempat ke tempat lainnya. Mereka memasuki suatu desa yang tampak kosong, tetapi anehnya para penduduknya meninggal bergelimpangan di jalan-jalan dan di halaman rumahnya. Nabi Isa berkata, "Wahai para hawariku, sesungguhnya orang-orang ini meninggal karena kemarahan Allah. Seandainya tidak karena hal itu, tentulah mereka masih sempat untuk saling menguburkan satu sama lainnya." Kaum Hawariyun itu berkata, "Wahai kekasih Allah, kami ingin mengetahui cerita tentang mereka ini." Nabi Isa alaihissalam berdoa kepada Allah agar diberitahukan kisah penduduk desa tersebut. Maka Allah menurunkan wahyu kepada beliau, "Apabila waktu malam telah tiba, panggilah mereka, niscaya mereka akan memenuhi panggilanmu." Pada malam harinya, diikuti para Hawariyun, Nabi Isa naik di tempat yang agak tinggi, kemudian beliau berseru, "Wahai penduduk desa," dan suatu mujizat yang memang dianugerahkan Allah kepada Nabi Isa muncullah dari arah kegelapan desa itu seseorang yang berkata, "Kami memenuhi panggilanmu, wahai kekasih Allah." Setelah orang itu mendekat, Nabi Isa berkata, "Bagaimana keadaanmu dan bagaimana pula kisahmu?" Orang itu berkata, "Kami bermalam dalam keadaan sehat walafiat, tetapi kami bangun pagi-pagi dalam neraka Hawiyah." "Bagaimana hal itu bisa terjadi?" tanya Nabi Isa. Orang itu menjelaskan, "Semua itu karena kami terlalu mencintai dunia dan kami patuh kepada orang-orang yang suka berbuat maksiat atau ahlul masyiyah." Nabi Isa bertanya lagi, "Bagaimana kecintaanmu terhadap dunia?" Orang itu berkata, "Kami para penduduk desa ini mencintai dunia sebagaimana seorang anak kecil mencintai ibunya. Jika dunia itu atau yakni harta benda duniawi datang, kami merasa sangat gembira. Tetapi jika dunia itu tidak ada, maka kami sedih dan menangis karenanya." Nabi Isa bertanya, "Bagaimana keadaan teman-temanmu? Mengapa ia tidak hadir memenuhi panggilanku?" Orang itu berkata lagi, "Karena mereka dikendalikan dengan kendali api neraka di tangan para malaikat yang kasar dan keras." "Tetapi bagaimana engkau bisa menjawab panggilanku dan hadir di sini sedang engkau ada di antara mereka?" tanya Nabi Isa lagi. Orang itu berkata, "Saya memang berada di antara mereka, tetapi saya tidak termasuk di antara mereka." Maksudnya tidak termasuk yang terlalu mencintai dunia dan mematuhi orang yang suka berbuat maksiat. Ketika siksaan Allah itu turun kepada mereka, siksaan itu menimpa saya juga. Karena itu saya hanya tergantung di tepian neraka, tidak sampai terjatuh ke dalamnya. Tetapi saya tidak tahu apakah saya akan selamat atau akhirnya akan jatuh juga ke dalam neraka. Dan Allah mengizinkan saya untuk datang ke sini ketika engkau memanggil kami." Nabi Isa mengucapkan terima kasih atas penjelasannya, kemudian ia berlalu dan menghilang lagi di kegelapan desanya. Setelah itu Nabi Isa bersabda kepada para Hawariyun, "Sungguh makan sepotong roti syair atau roti yang kasar dan berkualitas rendah, memakai pakaian bulu hitam,
atau pakaian yang sangat sederhana saat itu, dan tidur di dekat tempat sampah itu lebih banyak membawa keselamatan dunia dan akhirat. Astagfirullahalazim. Jadi itu dia tadi ya teman-teman, kisah teladan Islami kali ini. Semoga kita semua dapat memetik hikmah dari kisah ini. Semoga Allah senantiasa menguatkan iman kita, dan semoga Allah menjadikan kita manusia yang beruntung di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.